apa kabar? Bertemu lagi dalam program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan bersama saya Nuki Tambubolon. Kali ini tim Suara Dapil berada di provinsi terbesar di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Timur. Tentunya Provinsi Jawa Timur sudah tidak asing lagi bagi Anda karena provinsi ini memiliki banyak kekhasan. Sebut saja ada Tugu Pahlawan, ada Reok, ada Rujak Cingur, ada Ludruk, bahkan ada Jembatan Suramadu. Dan kita akan menemui salah seorang anggota DPR RI yang mewakili salah satu dapil di Provinsi Jawa Timur ini. Dan saat ini tim Suara Dapil sudah berada di kota yang mendapat julukan kota santri, yaitu Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang ini merupakan satu daerah yang termasuk dalam Dapil Jatim 8. Tapi sebelum saya mengajak Anda menemui anggota DPR RI dari Dapil Jatim 8, kita saksikan dulu profil Jatim 8 berikut ini. Jawa Timur merupakan salah satu dari provinsi paling awal di Indonesia yang telah dihuni manusia sejak zaman prasejarah. Dibuktikan dengan ditemukannya sisa-sisa Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus erectus, dan Homo wajakensis yang merupakan suku tertua di Indonesia, yaitu suku Wajak. Di Jawa Timur pernah berdiri Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit. Jawa Timur pernah menjadi negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat, kemudian bergabung dalam Negara Republik Indonesia pada tahun 1950 dan menjadi Provinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 yang memperingati hari jadinya setiap tanggal 12 Oktober. Provinsi Jawa Timur dengan ibu kota Surabaya memiliki luas wilayah 47.963 km persegi yang meliputi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur Daratan dengan luas 42.541 km persegi dan Pulau Madura seluas 5.422 km persegi. Secara administratif, Provinsi Jawa Timur terbagi atas 29 kabupaten dan 9 kota dengan jumlah penduduk sebanyak 39.292.972 jiwa. Pada pemilu legislatif 2014, Provinsi Jawa Timur terbagi dalam 11 daerah pemilihan atau dapil dengan perolehan suara sah nasional 18.721.796. Pada kesempatan kali ini, tim Suara Dapil akan menyusuri Dapil Jatim 8 yang meliputi Kabupaten Jombang, memiliki 2.605 tempat pemungutan suara atau TPS dengan 1.004.467 daftar pemilih tetap atau DPT. Kabupaten Nganjuk memiliki 884.136 pemilih yang tersebar di 2.863 TPS. Kabupaten Mojokerto memiliki 2.327 TPS yang tersebar untuk 837.056 DPT. Kota Mojokerto terdiri dari 230 TPS dengan 94.725 pemilih. Kabupaten Madiun memiliki 582.115 pemilih yang disebar di 1.630 TPS. Dan Kota Madiun memiliki 552 TPS dengan jumlah pemilih 144.661 jiwa. Total ada 3.547.160 pemilih tetap yang tersebar di 10.207 TPS dalam cakupan Jatim 8. Adapun alokasi kursi DPR RI periode 2014-2019 untuk dapil ini sebanyak 10 yang diraih oleh Suhartono dari fraksi Partai Nasional Demokrat, Muhaimin Iskandar dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Anwar Rahman yang juga dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Mindo Sianipar dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Sadar Restuati yang juga dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Muhammad Suryo Alam dari fraksi Partai Golongan Karya, Sareh Wiono dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Guntur Sasono dari fraksi Partai Demokrat, Eko Hendro Purnomo dari fraksi Partai Amanat Nasional, dan Dosi Iskandar Prasetyo dari fraksi Partai Hati Nurani Rakyat. Pemirsa, Anda tadi sudah menyaksikan profil dari Dapil Jatim 8. Sekarang saya mau mengajak Anda untuk menemui salah seorang anggota DPR RI yang mewakili Dapil Jatim 8 ini.
Beliau merupakan satu-satunya perempuan yang berhasil lolos ke Senayan atau ke DPR RI. Beliau adalah Ibu Sadaruswati dari fraksi PDI Perjuangan yang sedang berada di dapilnya untuk bertemu para konstituen, menyerap aspirasi dan melakukan berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya. Bagaimana aktivitasnya? Mari ikuti saya. Harga rumah maksimal 130 juta rupiah. Niku ditambahi malih bungane mung 5% dan lama jangka waktu kredit sampai dengan 20 tahun. Bisa sampai 20 tahun tergantung dari usia yang mengajukan kredit perumahan itu. Halo Ibu, apa kabar? Saya Nuki dari TV Parlemen. Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah. Lagi apa nih? Seru banget tadi cerita ngobrol. Ngobrolin soal apa sih, Bu? Biasa, pembangunan di desa, usulan ini ada antara desa yang satu dengan desa yang lain yang masih belum tersambung oleh jalan. Ya. Kebetulan di pusat dari Kementerian PUPR ada program namanya PISU. Iya, program pembangunan infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Jadi tidak boleh hanya satu desa saja kemanfaatannya. Lalu? Tetapi harus minimal ada 3 desa yang mendapatkan manfaat atas program. Seandainya antara di sini ini desa Pacar Peluk, satunya lagi Sumberagung, satunya Balung Geme. Kemudian di sini ada jalan yang menghubungkan dari desa-desa ini yang belum terbangun. Sebagian wilayahnya Pacar Peluk, sebagian wilayah desa yang lainnya. Ini boleh. 3 desa bergabung punya satu program. Dijadikan bukan punya satu program, tetapi program ini memberikan manfaat untuk masyarakat di ketiga desa. Oke, Bu. Lalu nih tadi habis apa sih, Bu? Habis ada pertemuan soal apa nih? Ya, dengan warga. BSPS. Jadi kami memberikan program BSPS kepada warga masyarakat di berapa desa ya? 6 desa. Ada 6 desa di satu kecamatan Megaluh ini. Salah satunya di desa Pacar Peluk. BSPS, BSPS bantuan itu, stimulan perumahan swadaya, Bu. Swadaya, betul. Di mana masyarakat rumahnya yang tidak layak huni akan dibedah, diberikan dana sebesar 15 juta rupiah untuk stimulannya, kemudian diperbaiki secara swadaya. Berarti boleh dibilang bedah rumah dong, program bedah rumah. Betul, Bu? betul, betul. Jadi tadi Ibu sosialisasi soal BSPS itu? Betul. Sekaligus ingin melihat secara langsung. Oh ya? Iya dong. Sudah ada memang rumah yang dibedah atau masih? Yang akan dibedah, yang sudah diverifikasi. Oh gitu. Jadi boleh dong tim Suara Dapil untuk ikut melihat rumahnya sama Iya Bu dong. Estu? Dengan senang hati. Mari Bu, kalau gitu kita langsung aja. Oke. Usai melakukan sosialisasi, biasanya Ibu Sadaruswati meninjau lokasi atau warga yang menerima program bantuan dari pemerintah. Monggo. Assalamualaikum. Kula Estu. Ya. Nggih. Ya napa sampun dipersani griyane? Sampun nggih. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah nggih. Wis ana celengane. Lak cekap kinten-kinten 15 juta. Yo kudu cukup. Cukup. Insya Allah yo karo nambahi jenenge swadaya kok. Ini kan dibantu. Swadayane ndek celengan 50 juta yo alhamdulillah. Tapi gimana Ibu melihat masih ada rumah seperti rumah, maaf ini milik Ibu rumahnya? Bukasiati. Bukasiati, masih ada Bu seperti ini kondisi rumah memang. Ya. Jadi kalau di Desa Pacar Peluk ini ya dengan 25 rumah, dapat 25 rumah kondisi seperti ini.
saya kira ini masih dibilang cukup bagus. Ada satu daerah yang hampir total rumah penduduknya itu jauh lebih tidak layak dibandingkan dengan ini. Oh gitu justru Bu ya. Iya. Ini justru masih mendingan Ibu. Ini masih lantainya sudah di plester, ini sudah termasuk ya sudah inilah tinggal jendela-jendelanya ya nggak ada ya. Jendela-jendelanya nggak ada. Tapi kalau di yang lain bisa jadi ini masih tanah. Dindingnya masih pakai gedek bambu, ya. Kemudian tidak ada ventilasi sama sekali. Ini masih banyak. Tapi Ibu bagaimana pengawasannya supaya kondisi rumah seperti ini memang harus jadi prioritas dan tidak salah guna nanti? Tidak salah guna, benar. Jadi dana nanti langsung masuk ke rekeningnya masing-masing si penerima manfaat. Kemudian dana ini baru bisa keluar apabila si penerima manfaat ini sudah belanja ke salah satu toko bangunan, ya. Kemudian sudah ada barang-barangnya, baru kemudian uang itu bisa ditarik untuk membayar. Jadi yang menarik melalui ada persetujuan Pak Kepala Desa ya, sepengetahuan Pak Kepala Desa juga si pemilik dari toko itu. Bu, boleh kita lihat ke dalam Bu kondisi rumahnya bagaimana? Non sewu nggih Bu. Mboten kula copot lho. Non sewu nggih. Nggih. Oh masih tanah. Iya. Jadi yang di sini masih kondisi seperti inilah Mbak. Tanah sedaya Bu. Ya. Masih tanah, pintu juga masih seperti ini Bu. Tapi masih ada ya Bu dengan rumah seperti ini? Masih sangat banyak. Sangat banyak, dan saya selalu datang dari satu rumah ke yang lain. Karena saya tidak ingin kita salah sasaran. Iya, kan seringan begitu tuh Bu, bantuan-bantuan. Alhamdulillah kalau saya insya Allah tidak ada salah sasaran. Dan betul-betul karena seperti saya sampaikan, saya punya rumah aspirasi Jombang, saya punya tenaga cukup banyak untuk bisa mengawal ketika dilakukan verifikasi. Jadi Ibu sebenarnya juga terjun di verifikasi itu ya? Dong. Dari mulai diusulkan desa Sampai nanti tahap pembangunannya sampai selesai. Saya senang sekali Mbak, ini yang saya harapkan dari dulu Mbak. Karena saya nggak ada orang tua, sudah lama ditinggal sampai saya nikah, orang tua saya nggak ketahuan gitu loh Mbak. Terus saya ingin keponakan saya yang jauh datang merantau, terus punya saya rumah ini bagus, itu senang gitu loh Mbak. Saya merasa bahagia gitu loh Mbak. Mari Pak. Ngapunten Bu, matur nuwun sanget. Nggih, mungkin manfaat nggih. Selesai meninjau rumah warga calon penerima program bedah rumah, Ibu Sadarestuwati menuju Balai Tani di Dusun Serning, Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Di sini, beliau menemui masyarakat dari Forum Komunikasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau Forkom LMDH. Dalam pertemuan ini, Ibu Sadarestuwati menyoroti infrastruktur jalan yang sangat rusak menuju atau dari lokasi wisata Selo Lapis di Dusun Mendiro, Desa Pangklungan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Padahal, selain destinasi wisata, Wonosalam juga merupakan salah satu desa unggulan pertanian. Saya begitu nyampe di sana, dari perasaan yang jauh capek, akhirnya di sana tertebus dengan pemandangan yang sangat indah dan betul-betul alam yang masih perawan betul. Saya pun berusaha bagaimana Wonosalam ini bisa hidup. Kalau Wonosalam hidup, saya yakin perekonomian di sekitar Wonosalam juga akan hidup. Infrastruktur sampai sekarang di pinggir-pinggir hutan itu belum memadai walaupun sudah ada sentuhan-sentuhan. Yang banyak menyentuh dulu adalah program PNPM Mandiri Perdesaan, itu sangat bagus. PPIP itu bagus, itu
setiap tahun dulu ketika program itu ada, Bu Estu juga selalu perhatian karena Bu Estu sendiri merupakan bendahara daripada MDH Center, Masyarakat Desa Hutan Center itu. Secara general itu sudah, tapi belum semuanya tersentuh, hanya itu saja. Kegiatan Ibu Sadarestuwati belum selesai. Dari Balai Tani, beliau mengajak tim Suara Dapil menuju Rumah Aspirasi. Ini rumah aspirasi yang aku bilang tadi. Rumah Aspirasi Ya, Jombang, Bu, Rumah Aspirasi Jombang. Ini tempat berkumpulnya teman-teman ya masyarakat kalau ada sesuatu, ada persoalan untuk tempat diskusi ya di sini ini tempatnya. Jadi kalau ada mau menyampaikan keluhan, ada yang mau mengajukan program untuk dibantu, ke sini dong, Bu. Betul ya, di sini ini tempatnya. Bu, mungkin sambil ngobrol, Oke, kita ayo. duduk itu banyak juga dari Assalamualaikum. Ini teman-teman yang biasa di sini nih, Mbak, teman-teman dari Rumah Aspirasi. Ibu di sini dong, sebagai Oke. tuan rumah juga. Hmm. Bu, ini sudah ada dari konstituen berarti ya, datang mau ketemu Nah, Ibu. ini dari konstituen, ini juga dari konstituen, ini teman-teman ada Mas Ama dari Rumah Aspirasi. Yang standby di sini, Bu, ya. Betul. Jadi biasanya gimana nih kalau kayak Bapak mau mengajukan nih, ada kayaknya bawa proposal ya, Pak, ya? Iya. Jadi seperti apa biasanya mau nyampaikan ke Ibu? Mungkin bisa, Pak? Ini saya sampaikan Bu, ini untuk proposal pipanisasi untuk air bersih untuk wilayah saya di wilayah Kecamatan Tegaluh, Oke. di Desa Gongseng. Jadi biasanya kalau aku nggak ada, Mbak, diterima oleh teman-teman yang ada di sini. Ya. Kalau memang sebelumnya sudah ada komunikasi dan aku sudah tahu ini pasti langsung dibawa ke sana. Tapi kalau belum ada komunikasi, aku lihat dulu apa yang diminta oleh desa. Karena satu desa itu mintanya macem-macem, Mbak. Nggak cuma satu. Jadi ada yang ini minta pembangunan pipanisasi air bersih, air minum. Ini juga ada persyaratannya. Jadi nanti aku akan sampaikan, saya akan sampaikan kepada teman-teman di daerah, di desa bahwa untuk pipanisasi sumber air harus sudah tersedia. Iya. Seperti itu. Berarti besok tim Suara Dapil masih Iya. boleh dong ikut Ibu? Iya dong, ikutin terus sampai selesai. Iya. Jadi besok selain di Jombang kita masih ada lagi pertemuan di Mojokerto. Oke, Mojokerto Iya. itu ketemu konstituen. Ketemu konstituen karena di sana saya memberikan program PISU. Yang tadi minimal 3 desa itu, Bu, ya? Iya. Oke. Berarti ke kawasan makam Gus Dur, Betul. yang 100 kios, program 100 kios, kita besok ke Mojokerto yang pisau Iya, itu ya. iya. Masih full agenda Ibu selama masa reses kebetulan ya, Bu. Iya. Masih panjang, Iya, agenda juga masih masih panjang. banyak. Terima kasih, Bu, untuk hari ini kita sudah diperkenankan ikut Ibu mengikuti agenda Ibu, luar biasa dengan konstituen. Alhamdulillah. Benar-benar bisa menyatu, bisa dekat dengan konstituennya, diterima, nggak ada batas. Ya kan ini namanya wakil rakyat. Wakil rakyat itu menjadi wakil rakyat bila ada di Senayan. Kalau bersama rakyat, ya kita rakyat juga. Pemirsa, kita masih akan terus mengikuti program Suara Dapil bersama Ibu Sadarestuwati. Keesokan harinya, tim Suara Dapil berkesempatan mengikuti kegiatan Ibu Sadarestuwati yang bertemu para struktur partai di kantor DPC Mojokerto. Bagi Ibu Sadarestuwati, konsolidasi dan hubungan baik dengan struktur partai di Dapil harus dijalankan secara baik dan berkala untuk memudahkan kerja dan sosialisasi ke masyarakat, sehingga hubungan baik dengan konstituen pun tetap terjaga. Dari kantor DPC PDI Perjuangan Mojokerto,
Tim Suara Dapil masih mengikuti kegiatan Ibu Sadarustuwati menuju Desa Karangdieng, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, untuk bertemu perwakilan aparat desa dan masyarakat dari 3 desa, yaitu Desa Karangdieng, Desa Karangasem, dan Desa Kenopanda. Ketiga desa tersebut mendapatkan dana PISEU 2018. Beliau ingin melihat perkembangan dari pembangunan infrastruktur jalan penghubung di antara ketiga desa yang didanai dari anggaran PISEU tersebut. Ibu, ini tadi kan sudah ada pertemuan ya Pak ya, itu mengenai program PISEU itu. Jadi sebenarnya mana sih bentuk akan dilaksanakan dari program PISEU itu? Pak Lurah nih yang jelaskan. Banyak jalan ini dari sana yang tadi sampai sana belokan itu jalan ini ya. Nanti sampai tembus ke Kupu Panda. Jalan ini Kupu Panda penghubungan nyambung ke desa. Karangasem. 3 desa itu nyambung. Tapi Ibu sebelumnya sudah mendengar belum soal rencananya jalan ini yang akan dijadikan untuk Ya kan program? saya berdasarkan usulan dari desa, di mana sebelumnya kami sudah ada pertemuan dulu. Makanya sebenarnya usulan ini adalah usulan di tahun sebelumnya, cuman pada saat turun yang lalu itu ada kesalahpahaman sehingga kemudian ini tertunda baru tahun sekarang. Apa harapan dan memang yang ingin Ibu capai lagi terus untuk mengabdi menjalankan amanah dari masyarakat ini sendiri? Harapan saya semua program yang sudah saya berikan ini benar-benar bisa bermanfaat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Kemudian dijaga, dipelihara dengan baik karena ini menggunakan dana juga dari masyarakat. Dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat. Kemudian berikutnya apabila memang terpilih kembali dan masyarakat masih memberikan amanah kepada saya, tentunya kewajiban saya untuk menjalankan amanah ini sebaik-baiknya, lebih baik daripada periode yang sekarang. Pemirsa, demikian program Suara Dapil bersama Ibu Sadarustuwati dari fraksi PDI Perjuangan yang sekarang ini duduk di Komisi 5 DPR RI. Sudah banyak program ya Bu dilaksanakan? Ya, alhamdulillah. Aspirasi sudah banyak yang diserap? Alhamdulillah. Tapi masih banyak juga program yang akan diberikan untuk masyarakat tentu, ya Bu? Tentu. Terima kasih Ibu Estu sudah sudah memberikan waktu kepada kami tim Suara Dapil untuk mengikuti kegiatan Ibu selama di Dapil, bertemu konstituen, menyerap aspirasi. Tetap amanah Ibu. Insya Allah selalu. Sehat terus dan sukses selalu. Insya Allah doanya. Demikian pemirsa, sampai jumpa di episode Suara Dapil berikutnya.